Baik, kalau pada hari ini nanti kita akan pertemuan kedua, itu yang feasibility study, nanti akan mendesain sekitar 200 kWp ya untuk PLTS-nya. Nanti akan coba kita lebih dalami lagi dari pertemuan yang pertama. Kemarin yang free, akan coba saya perkenalan ulang ya. Nama saya Asofa Maulana Rahman, asal saya dari Kediri, Jawa Timur, kelahiran 99, terus pendidikan S1 dulu Teknik Elektro ITS, Surabaya. Terus S2-nya juga ITS Surabaya. Oke, kalau pengen kontak-kontak atau berteman bisa follow aja di LinkedIn, Instagram, sama Facebook saya atau email. Terus untuk pengalaman project kemarin juga udah saya sampaikan ya. Ada beberapa project yang pernah sampai konstruksi dan sisanya project-project yang kebanyakan feasibility study. Terus pada malam hari ini nanti kita akan coba lebih dalami lagi untuk outline-outline-nya sebelumnya. Nanti akan coba kita diskusi dulu eh, mungkin review materi sebelumnya sekilas, terus nanti membahas material di PVSys, terus jenis desain di PVSys ya, orientation parameter, sama data losses. Terus untuk sesi 2 nanti kita akan coba buat project lagi untuk project yang kedua. Mungkin coba saya lanjut dulu ya. Kalau review yang kemarin mungkin kita udah belajar ya di komponen utama PLTS itu ada beberapa poin. Ada solar panel atau PV modul, terus ada SCC atau solar charger controller, ini buat PLTS off grid, terus ada baterai ini juga buat PLTS off grid, terus sama inverter. Kalau PLTS on grid itu cukup dua poin aja ya, bagian utamanya itu solar panel sama inverter. Kalau off grid biasanya ada solar panel, solar charger controller, inverter sama baterai. Biasanya solar charger controller sama inverternya jadi satu. Itu biasanya disebut inverter 3 in 1. Itu juga ada kayak gitu. Terus kemarin juga sempat dijelasin jenis ini ya, jenis PV modul ada yang polikristal sama monokristal. Kalau dari penampilan monokristal itu warnanya monoton, sama kalau polikristal warnanya agak bercorak-corak. Kalau secara teknologi pembuatan monokristal ini merupakan kristal murni ya, dibuat dengan proses skolastik, proses yang rumit dan mahal. Terus kalau polikristal ini proses pembuatannya cukup sederhana. Dari segi harga juga monokristal ini lebih mahal daripada polikristal. Terus kalau dari segi efek panas, monokristal ini mampu sama ya, temperatur konversinya cukup tinggi sehingga menurunkan power pada setiap kenaikan temperatur juga yang tinggi. Polikristal juga sama. Terus efisiensi monokristal itu dia lebih tinggi daripada yang polikristal. Kalau dari dimensi atau ukuran, monokristal itu dia lebih kecil daripada polikristal dengan kapasitas daya yang sama ya. Terus kemarin juga udah bahas tentang efisiensi solar panel ya. Ini kalau semisal monokristal dia ngasih tahu bahwasannya efisiensinya lebih tinggi di 20,6. Sedangkan yang polikristal dia lebih rendah di 19,6. Jadi kebanyakan untuk sekarang yang dipakai itu yang monokristal. Terus ini juga ngasih tahu kalau ngelihat di datasheet monokristal itu dayanya lebih tinggi ya. 360 ini 345. Dengan frame yang sama dia kapasitasnya beda. Sama energi outputnya baik efisiensi, terus tegangan, arus, tegangan over circuit, short circuit dia lebih tinggi daripada yang polikristal. Terus kemarin mungkin masih belum terlalu dalam ya membahas yang datasheet. Jadi kalau di datasheet itu sebenarnya kita harus membacanya dengan benar-benar. Soalnya nanti kalau kita desain parameter kita ya berdasarkan datasheet. Patokan kita itu berdasarkan datasheet. Kalau di spesifikasi datasheetnya PV modul atau solar panel itu sebenarnya poin yang paling penting itu yang dibaca ya cukup yang di halaman ini. Ini udah saya screenshotkan ya, sama kayak kemarin. Kita harus tahu dayanya berapa, tegangan open circuitnya berapa, terus tegangan operasionalnya berapa, nilai arus short circuitnya berapa, arus operasinya berapa, sama efisiensi PV modul. Terus di bawahnya di sini dia juga memberikan toleransi power ya, kelihatan dia kurang lebih nanti outputnya plus min 5 watt.
dari nilai nameplate-nya ini. Terus di sini juga ngasih tahu nilai di rating temperatur per koefisiennya, koefisien alfa, beta, sama Y. Terus data yang terlampir di sini tuh ketika pembacaan standar, yaitu iradian 1000, terus temperatur 25 derajat, sama AM itu 1,5 air massa ya kalau AM. Terus mungkin kalau cara mendetailkan grafik dari teman-teman kalau masih bingung ya. Jadi semakin tinggi iradian atau E-insol itu nilai arusnya semakin tinggi. Kalau tegangan dia nggak terlalu signifikan berubahnya. Tapi kalau arus dia semakin tinggi iradiannya, dia semakin tinggi. Kalau dilihat di sini, semisal dia iradiannya 200, nilai ampernya hanya sekitar 2,5 atau 3. Tapi semisal nilai iradiannya hampir mendekati 1000, nilai ampernya bisa sampai 12, kayak gitu. Terus kalau ngelihat kurva power voltage ini ya, kurva tegangan sama daya, ini tuh juga sama. Semakin tinggi iradian, daya output yang dihasilkan juga semakin tinggi. Nah, terus mungkin yang teman-teman belum tahu, jadi kenaikan temperatur itu sangat mempengaruhi nilai output dari PV modul. Sangat mempengaruhi temperatur pada PV modul. Nah, sebisa mungkin biasanya kalau teman-teman belum ngerti ya, jadi ada temperatur PV modul sendiri, temperatur lingkungan sendiri. Biasanya untuk temperatur PV modul itu disebutnya TPV, temperatur PV. Terus kalau temperatur lingkungan biasanya disebutnya TA atau T ambient. Jadi temperatur lingkungan sampai T ambient. Terus, nah di sini kita lihat ketika ada kenaikan suhu yang berpengaruh itu nilai tegangannya. Semakin tinggi nilai suhu, perbedaan suhunya ini, nilai tegangannya akan turun. Karena nilai tegangan turun, nilai arusnya nanti juga akan, kalau nilai arusnya pasti meningkat karena suhunya meningkat dan iradiasi meningkat ya. Tapi karena perbedaan suhu ini malah mempengaruhi nilai tegangan. Jadi tegangannya ini malah turun, walaupun nilai ampernya malah bagus. Ini juga akan mempengaruhi nilai output, daya outputnya. Terus ada ini ya, dilanjut dulu mungkin habis ini. Nah, bagaimana cara kita tahu mendapatkan nilai open circuit sama arus short circuit? Jadi kalau teman-teman pernah nyoba, semisal ingin mendapatkan nilai tegangan open circuit PV modul, ya udah tinggal dikonek aja terminal positif sama negatifnya ke alat ukur kita. Karena jadi maksudnya open circuit itu berarti tegangan rangkaian ini tuh terbuka, dia nggak connect ke beban. Jadi nilai tegangan terbukanya itu berapa? Kayak gitu. Jadi ketika arus nol, nggak ada beban. Terus kalau arus short circuit itu biasanya terminalnya positif sama negatif digabungkan sekilas sebentar. Terus baru diukur nilai ampernya. Ini untuk melihat nilai arus short circuit. Soalnya nanti kalau kita mendesain itu harus tahu nilai arus paling tinggi berapa, nilai tegangan paling tinggi berapa. Terus boleh itu yang angkat tangan mungkin coba apakah ingin ngobrol atau cuma bertanya aja lewat chat. Halo, Assalamualaikum, Kak. Halo, Waalaikumsalam. Mas Irfan, mungkin perkenalan dulu ya, dari mana, terus kegiatan saat ini apa, kayak gitu. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Irfan, Kak, dari PT Ratek Nusantara, Kak. Ini mau nanya Mm-mm. sedikit aja ya, Kak. Tadi kan ada yang berkaitan dengan arus short Ya circuit boleh. ya. Nah, untuk Mm. pengukuran arus short circuit ini antara eh, kutub positif dan negatifnya itu kan kita connect ya, kita short gitu ya. Nah, Iya, apakah itu biasanya membahayakan ya, Kak? apa? Bagaimana? Apakah Jika itu? di-switch seperti itu, apakah berpengaruh terhadap TV-nya? Apakah impact-nya akan lebih cepat rusak atau bagaimana, Kak? Oh, oke. Terima kasih ya pertanyaan dari Mas Irfan. Oke, Sebenarnya terima kasih, biasanya Kak. ini sih, kalau teman-teman belum tahu, jadi kebanyakan pengukuran short circuit ini juga ditagih ketika kita melakukan commissioning atau ketika kita melakukan syarat layak operasi. Jadi sebelum PV modul ini semua connect ke inverter, biasanya klien itu minta kita melakukan pengujian PV modul. Salah satu pengujiannya itu untuk mendapatkan nilai arus short circuit, salah satunya.
Biasanya pakai alat ini sih, yang terkenal itu mereknya kok jadi lupa aku namanya. Pokok ada lah alatnya nanti tak sebut tak, sambil tak inget-inget namanya ya. Itu nggak masalah sebenarnya kan kita mengujinya hanya sebentar. Nggak sampai 10 detik. Jadi cuma sebentar, mungkin 10 sampai 15 detik aja mengujinya terus baru dilepas. Itu untuk mencari grafiknya aja sih untuk memastikan bahwa PV modul ini tuh nggak ada defek, nggak ada rusakan kayak gitu. Seperti itu Mas Irfan ya, menjawab ya, cukup menjawab ya. Tapi semisal kliennya nggak Oke minta Kak. dan kita nggak punya alatnya, ya mending nggak usah diuji. Cukup pengujian open circuit voltage aja. Semisal kliennya minta aja kalau baru diuji. Soalnya alatnya cukup mahal untuk melakukan pengujian itu, yang bisa ngerekod grafiknya. Oke, mungkin sambil lanjut dulu ya. Yang kemarin juga udah ngejelasin bahwasanya PV modul atau solar panel itu ada degradasi setiap tahunnya. Biasanya kalau ini ya, ini salah satu contoh brandnya ini JA Solar, dia menggaransi bahwasannya dia setiap tahun akan 0,55% degradasinya. Kayak gitu. Jadi semisal tahun pertama ini 98%, di tahun ke-25 outputnya mungkin sekitar 80% dari nameplate rating. Sebenarnya kalau mau dipakai sampai lebih dari 25 tahun nggak masalah. Cuma kadang kebanyakan karena udah dari 25 tahun, mending pakai brand produk yang terbaru kayak gitu. Karena udah turun juga kapasitasnya ya. Biasanya kalau PV modul itu ciri khasnya dia selama 10 tahun itu tidak lebih dari 10% ya pengurangannya. Kalau 25 tahun biasanya tidak lebih dari sekitar 20%. Terus, nah ini mungkin yang teman-teman lupa atau belum ngerti kan kemarin udah membahas juga tentang seri sama parallel connection ya di PV modul untuk membuat string. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama itu dalam pemasangan solar panel itu harus ditempatkan pada lokasi yang paling tinggi dan tidak boleh kena bayangan sesuatu, baik itu pohon, ranting, pohon, daun, dan sebagainya. Jadi nggak boleh kena shading. Jadi kalau semisal kita gambarkan contoh di atas ya, ini contoh pemasangan PV yang nggak kena bayangan, dia kelihatan nih, ampernya 9,35, terus tegangannya 303,2. Kalau ingin mendapatkan watt kan berarti tinggal dikali aja ya, arus dikali tegangan. Sedangkan yang di bawah ini, semisal ada salah satu bayangan di sini nih, karena ini dipasangnya seri, nilai arusnya ngikutin PV modul yang kena satu bayangan ini. Yang awalnya harusnya 9,35, karena ada satu PV yang kena bayangan, dia outputnya ngikutin PV yang paling ujung ini, paling terakhir. Intinya ngikutin PV modul yang kena bayangan. Jadi outputnya berturun nih, jadi 3,35. Tegangannya sama, karena tegangannya ini nggak terlalu signifikan ya terhadap bayangan ya. Nah ini kelihatan kan, ampernya pun sangat jauh bedanya. Sebisa mungkin pemasangan PV modul itu harus jauh dari bayangan. Karena pengaruhnya bayangan di sini itu sangat mempengaruhi nilai arus. Kalau untuk pemasangan string yang jenisnya series connection, seperti itu. Terus, nah ini inverter. Tadi mungkin kemarin yang masih lupa ya. Jadi inverter itu mengubah tegangan DC, mengubah dari tegangan DC solar panel, kemudian menjadi tegangan AC ya. Untuk beban-beban kita kan udah tahu nih, kebanyakan beban-beban AC ya. Elektronika daya kita juga peralatan kita pakai AC semua, sistem AC. Terus inverter ini biasanya besaran dan frekuensinya ngikutin grid. Untuk grid itu frekuensi ya, ngikutin grid karena dia follower. Dia ngikutin dari grid PLN. Karena ini inverter on grid. Terus tadi ada yang tanya itu, pertanyaannya cukup bagus dari Mbak Nadia Ursula ya. Ini pertanyaannya, inverter yang dimaksud itu output pure sinusoidal atau square wave. Jadi kalau inverter itu yang sekarang banyak digunakan itu yang pure sinusoidal ya, walaupun ada harmonisanya kecil, tapi dia pure sinusoidal, bukan yang kotak-kotak. Kalau yang kotak-kotak itu dia nggak bisa buat menyalakan motor, itu nggak bisa. Beda, harus yang murni sinus grafiknya. Terus kalau parameter teknikalnya inverter itu kita harus ngelihat efisiensi ya, efisiensi terus nilai inputnya berapa, nilai outputnya berapa. Itu harus kita kunci di awal, soalnya nanti hubungannya sama kita membuat desain. Inputnya ini
kalau ngeliat ini dia ngasih tahu kalau maksimal inputnya adalah 1100 tegangan ya, 1100 volt DC. Jadi input PV modul itu maksimal di 1100 VDC. Berarti kita bisa melakukan series modul itu sampai di bawahnya 1100 ini. Terus di sini juga ngejelasin bahwasanya input arus itu 30 ampere, input MPPT ya. Terus input string dia 20, nilai short circuitnya dia 40. Terus dia inverter mau standby nyala itu minimal mendapatkan tegangan 200. Terus nilai jumlah string inputnya ada 8, MPPT-nya ada 4. Jadi satu MPPT ini dia ngewakilin dua string. Kalau kita lihat nilai outputnya juga di sini ketahui ya 50 watt atau 50 kW, 50 kW atau 55 kVA. Terus di sini juga ngasih tahu bisa dipakai di tegangan 400 atau 480. Nilai arusnya juga diketahui 72,2 sama 79,8. Bisa disetting untuk power faktornya 0,8 lagging sampai 0,8 leading. Biasanya disetting 1 sih. Terus untuk total harmonisa arusnya dia 3%. Total harmonisa tegangannya dia 3%. Ini udah di bawah standar ya, jadi masih bisa digunakan. Terus, nah untuk karakteristik energi terbarukan, ciri khasnya itu dia fluktuatif ya. Polanya periodik, nggak ada yang konstan setiap hari ada kayak matahari. Kalau kalau kayak PLTS kan dia cuma ada siang hari. Semisal kayak pembangkit listrik tenaga air kan dia hanya bisa digunakan ketika sumber airnya banyak. Kayak gitu. Ciri khasnya energi terbarukan ya, dia intermittent. Terus yang kedua, investasinya cukup mahal. Terus yang ketiga, dia sangat bergantung dengan geografikal. Kalau kayak Indonesia ini cukup bagus. Dia berada di garis khatulistiwa, cahaya mataharinya cukup banyak. Terus yang keempat ini dia bergantung sama alam, kondisi alam. Makanya alam gitu harus kita jaga baik-baik. Terus yang kemarin juga membahas ini ya, bauran energi, target pemerintah berapa, kayak gitu. Targetnya tahun 2025 itu 23% ya. Sekarang masih berapa itu? Mungkin sekitar kemarin kalau tahun kemarin sekitar 9,15% ya. Jadi masih jauh targetnya. Betul. Ini kelihatan kan. Terus mungkin lanjut ke materi hari ini ya. Yang tadi itu hanya membahas sekilas tentang pertemuan kemarin. Pada kali ini nanti kita akan coba bahas tentang meteodata di PPSys. Terus mungkin istilah-istilahnya juga. Kalau teman-teman masih bimbang atau bingung ya. Di sini mungkin kalau orientation itu ada dua. Biasanya di PPSys ada tilt sama azimut. Tilt itu kemiringan pivot modul terhadap garis horizontal tanah. Kemiringannya nih terhadap garis horizontal tanah. Biasanya pivot modul itu dipasang sekitar 5 sampai 3 sampai 5 sampai 20 derajat. Kalau dipasang nol itu malah takutnya air itu menggenang di atas pivot modul. Kalau terlalu miring takutnya pivot modulnya juga nggak mendapatkan matahari secara maksimal. Jadi kalau bisa orientation field itu ngikutin kondisi yang kita butuhkan atau target iradiasi yang kita butuhkan. Kalau azimut itu orientasi permukaan PV modul terhadap arah utara atau arah selatan. Semisal kita berada di belahan bumi selatan, berarti azimutnya nol itu di utara. Terus kebalikannya, semisal kita di belahan bumi utara, azimut nol itu di selatan kita. Intinya arah sudut terhadap matahari lah. Oke, terus mungkin ini sih solar irradiation received ya. Kemarin kan juga udah dibahas tuh bagaimana matahari datang ke bumi ya. Maksudnya cahayanya yang datang ke bumi bukan mataharinya yang datang. Nah, di sini ada dijelasin extraterrestrial irradiance itu iradiasi matahari yang mencapai lapisan teratas atmosfer bumi. Jadi radiasinya mencapai atmosfer teratas bumi ya. Jadi cukup menyinari atau menghangatkan bumi. Terus ada juga direct irradiation atau direct beam. Ini iradiasi matahari yang mencapai permukaan secara langsung tanpa hambatan. Jadi sinarnya itu dia benar-benar tertuju pada alat penangkap ini ya, alat penangkap atau panel PV modul itu. Terus ada juga diffuse irradiation atau DHI. Iradiasi ini matahari mencapai permukaan, terus dia kena awan, kena atmosfer kayak gitu. Ini kena awan baru menyebar dia ke bumi.
Terus ada juga yang reflected. Reflected itu albedo. Biasanya ini disebut sinar matahari yang terpantul di lingkungan sekitar tanah, tumbuhan, bebatuan, salju, air, dan sebagainya. Jadi kalau PV modul itu sebenarnya ada dua modelnya. Ada yang satu sisi tampak atas saja, mendapatkan sinar matahari dari tampak atas, tampak depan ya. Terus ada juga PV modul yang dia dua arah. Dia juga bisa menangkap matahari dari sisi atas, dia juga bisa menangkap matahari dari sisi pantulan dari bawah, kayak gitu. Kalau sekarang, kalau yang tipe PV modul yang dapat dua arah itu, dia kalau nggak salah di PJB itu ada satu project yang dia pakai PV modulnya dua arah. Kalau yang project-project yang sekarang kebanyakan PV modulnya yang satu arah dari atas saja. Terus kalau global irradiation ya berarti total dari tadi, total dari irradiasi direct, irradiasi langsung ya, sama irradiasi diffuse sama dan albedo. Oke, nah kalau semisal teman-teman ingin mencari data-data ini, biasanya kalau saya pakai Global Solar Atlas ini versi gratisnya. Jadi teman-teman kalau ingin mencari data itu, biasanya ada sih di Global Solar Atlas. Di sana nanti kita bisa memilih daerah mana yang kita inginkan. Terus di sini juga ngasih tahu kapasitas PV outputnya berapa, terus direct normal irradiation berapa, GHI-nya berapa, diffuse-nya berapa, terus ngasih tahu nilai optimal fieldnya berapa. Kalau di sini, misal saya contohkan itu Jogja ya, dia optimalnya PV modul itu tiltnya 11 derajat, terus hazibutnya 0. Jadi menghadap benar-benar menghadap utara. Temperatur di sana juga 25,9 dikasih tahu sama MDPL-nya atau elevasinya dia ngasih tahu juga 109. Itu tinggal nyari aja teman-teman di website. Biasanya ada. Kalau Global Solar Atlas itu gratis gitu. Terus selanjutnya ini sumber mataharinya ya. Kalau dilihat di websitenya SolarGis itu juga bisa. Kita bisa mendapatkan data mapnya ya, map mataharinya baik itu Indonesia maupun luar negeri atau dunia. Kalau dilihat-lihat ini yang paling merah ini berarti nilai radiasinya paling tinggi nih, cukup tinggi. Kalau melihat pernyataan di bawah ini, jadi tingkat irradiasi di Indonesia ini relatif cukup tinggi. Namun masih lebih rendah dibandingkan Australia, Timur Tengah, Afrika, dan sebagian Amerika. Padahal kita itu berada di garis khatulistiwa ini, benar-benar tepat dilewati oleh garis khatulistiwa. Tapi kenapa sinar mataharinya lebih panas di negara-negara sekitar kita daripada kita? Terus di Indonesia juga cukup oke sih, irradiasinya cukup tinggi. Salah satunya mungkin di Nusa Tenggara Timur ya. Di sana sekarang banyak proyek PLTS juga dibangun di sana. Mungkin, oh ya, mungkin tak jawab aja ya, kenapa Indonesia lebih rendah cahaya matahari dibanding dengan negara-negara lain sekitarnya. Ya ini mungkin dipengaruhi juga oleh musim. Di Indonesia kan musimnya cuma dua. Terus di Indonesia curah hujannya cukup tinggi dibandingkan negara-negara yang merah-merah ini, Australia ataupun negara Asia Tengah ya, dan sebagainya. Walaupun mereka lebih panas, tapi Indonesia itu lebih subur daripada mereka. Terus, nah ini orientase parameter kemarin juga sedikit disinggung tentang gerak semu matahari ya. Jadi matahari kan, bumi kan selalu mengitari matahari ya. Mataharinya diam, dikelilingi oleh beberapa planet kayak gitu. Akan tetapi, terus sebenarnya matahari itu tepat melewati garis khatulistiwa bumi. Bumi kita itu benar-benar tepat dilewati oleh garis matahari ya. Nah, tapi akan tetapi beberapa di bulan-bulan tertentu itu ada sedikit pergeseran nih. Kalau kita lihat ini ya, kalau di sini dia menyebutkan pergeserannya sekitar 23 derajat. Jadi semisal di periode bulan Maret sampai September itu matahari itu benar-benar tepat di atas garis khatulistiwa. Tapi kalau semisal di bulan Desember dia agak sedikit bergeser nih 23 derajat ke kanan. Jadi nggak tepat di garis khatulistiwa. Kalau di bulan Juni dia juga bergeser 23 derajat ke kiri kayak gitu. Karena pergerakan ini akhirnya mempengaruhi jumlah musim yang ada di dunia, mempengaruhi musim-musim juga kayak gitu. Terus ini sih lanjutnya ya orientation parameter.
Ini di sini ngasih tahu bulan-bulan juga dan sebagainya sama azimutnya, nilai energinya berapa. Nah, kalau semisal di bulan-bulan tertentu ini dia optimalnya di bulan-bulan ini ya, Juni, Juli ya. Kalau di azimut 90. Kalau semisal di azimut 0 sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi. Terus kalau di Indonesia itu eh, jadi pengaruh atmosfer terhadap spektrum radiasi itu dipresentasikan dengan faktor air mas atau AM. Itu maksudnya jarak tempuh cahaya matahari dalam atmosfer bumi sebagai fungsi dari sudut elevasi matahari terhadap permukaan bumi. Kalau di Indonesia AM-nya itu dia 1,5. Kalau di Indonesia ya. Kalau di negara lain mungkin AM-nya beda. Kalau di Indonesia karena AM-nya 1,5 dengan sudut elevasi 48 derajat ya, makanya iradiansinya itu sekitar 1.000. Kalau di negara lain mungkin kalau semisal AM 0 itu dia bisa 1.360. Mungkin kalau pengen belajar yang dalam tentang ini sambil baca-baca di internet ya, soalnya ini hanya bahas-bahas tentang geoteknikalnya aja sih, bagaimana matahari dan sebagainya. Nah, ini udah hampir jelaskan ya, karena pergeseran matahari itu ada pengaruh musim hujan, musim kemarau, terus tadi udah dijelaskan juga tentang tilt sama azimut ya. Ini juga ngasih tahu semisal ada gerakan pergeserannya 23 derajat tadi itu, gerak semu matahari. Terus, nah biasanya untuk mengantisipasi gerakan-gerakan tadi itu, ada juga jenis mounting PV modul itu dia yang modelnya tracking. Ada yang single akses itu dia bisa menghadap satu arah aja, kanan kiri gitu. Terus ada yang dua arah, dia segala arah gitu. Bisa diputar, bisa hadap atas bawah. Biasanya alat ini digunakan untuk memaksimalkan lajur matahari ya di langit supaya mendapatkan nilai output yang maksimal. Terus kalau ngelihat comparison analisisnya ya dibandingkan dengan mounting PV yang fix itu, kalau yang movable itu dia cukup tinggi tuh hasilnya, dapat meningkatkan efisiensinya cukup tinggi. Tapi ya itu trackingnya itu harganya mahal, jarang digunakan. Tergantung lebih prefer mana tuh teman-teman. Soalnya maintenance-nya yang tracking juga cukup mahal ya daripada yang fix PV mountingnya. Terus mungkin sambil ingat-ingat yang kemarin ya karakteristik inverter itu ada efisiensi, ada MPPT, ada fungsi anti sliding untuk pemutusan ke grid, terus kuat terhadap temperatur sama air, sama low harmonik. Kalau topologi inverter itu yang umumnya itu ada yang central inverter, terus ada modul inverter, string inverter, sama multi string inverter. Di slide selanjutnya mungkin akan dibahas sekilas saja sih. Kalau central inverter itu dia tipikalnya inverternya itu hanya satu dan kapasitasnya sangat gede. Ini model konvensional sih, tradisional. Di sini juga ngasih tahu pro dan kontranya ya. Kalau pro-nya initial investment, maintenance-nya cukup bagus, murah, desain dan implementasinya mudah. Kalau kontranya itu, kalau semisal ada shading itu performa sangat menurun, terus DC wearing cost, biaya kabel DC-nya cukup mahal. Terus kalau modul inverter itu ini biasanya dipakai untuk microgrid, artinya buat eh, yang satu fasa yang microgrid kecil, kapasitas kecil. Ini dia juga ngasih tahu pro dan kontranya ya. Pro-nya performance loss mitigation, DC wearing cost-nya lebih murah, terus desainnya oke. Kalau kontranya dia investasinya cukup mahal, sama maintenance-nya agak susah. Kalau string inverter ini yang sering dipakai buat ini pabrik-pabrik sekarang pemasangannya kebanyakan pakai string inverter modelnya. Jadi pertanyaan cukup banyak dan mewakili string-string PV modul di dalamnya. Terus kalau multi string ini dia hampir sama dengan string inverter sih, cuma dia ada dua ini. Yang pertama dia ada DC per DC, kemudian baru dia inverter. Terus mungkin ini yang paling penting. Jadi kalau mendesain inverter itu ada beberapa satuan ya, ada satuan WP. Biasanya ini disebut nanti kalau ini bahasnya tentang DC per AC rasionya ya, inverter sensing. WP itu satuan untuk panel PV modul, mengacu dengan gaya outputnya ya.
Terus WAC itu maksudnya inverternya, nilai daya output dari inverter. Perbandingan antara WP per WAC itu biasanya disebut sebagai DC per AC rasio. Maksudnya berarti panel solar panel atau panel PV modul itu dibagi dengan inverter. Daya PV modul dibagi dengan daya inverter. Makanya DC per AC rasio. Kalau pemasangan sekarang, kebanyakan DC per AC rasionya itu 1,15 sampai 1,4. Ini nantinya juga sangat mempengaruhi desain keekonomian dari proyek tersebut. Ini rekomendasi berarti nilai DC-nya itu, nilai WP-nya itu pasti lebih tinggi daripada nilai WAC-nya. Terus kalau pada umumnya yang biasanya digunakan DC per AC rasionya itu adalah 1,25. 1,25. Itu sebenarnya buat apa sih? Kalau teman-teman ingin tahu ya. Jadi kenapa sisi DC itu lebih besarkan daripada sisi AC itu sebenarnya buat ini, ada kurva ini. Jadi untuk memaksimalkan daya energi yang bisa terserap. Kalau semisal kita pakainya 1:1, itu nilai dayanya adalah garis biru ini. Dia nggak maksimal. Kan iradiasi yang menyinari bumi kan nggak selalu 1.000. Nggak selalu 1.000 watt per meter. Kadang cuma 600, kadang 800 kan. Nah, bagaimana cara kita memaksimalkannya? Itu salah satunya adalah memberikan lebih banyak PV modulnya atau memasang PV modulnya itu lebih banyak. Makanya ketika sisi DC-nya itu lebih banyak daripada sisi AC, itu energi yang dihasilkan lebih banyak karena yang nangkap energinya pun juga lebih banyak daripada sebelumnya. Karena energi yang ditangkap itu lebih banyak, sehingga energi yang dihasilkan nanti juga lebih banyak. Nah, dia garis oranye ini ya, dia tapi hanya bisa sesuai kapasitas inverternya. Jadi walaupun dia bisa menaiki sampai atas, nantinya dia hanya terbatas oleh kemampuan inverternya. Kayak gitu. Akan di-cut ya, kan? Melewati angka 1 ini akan cut. Terus kalau alasan lain biasanya ini sih. Jadi karena setiap tahun itu ada degradasi PV modul, makanya buat mengantisipasi semisal pemasangan udah 10 tahun, 25 tahun itu harapannya perbandingannya itu masih 1:1. Makanya sekarang itu DC per AC-nya dibuat lebih tinggi. DC-nya itu dibuat lebih tinggi daripada AC-nya. Jadi harapannya setelah 25 tahun itu pemasangannya masih bisa 1:1. Kalau sekarang dibuatnya 1:1 berarti 25 tahun nanti 0,8:1. Malah lebih kecil lagi nanti hasilnya. Kayak gitu. Terus kalau istilah-istilah lain mungkin ini. Jadi semisal 125 MWP berarti ini kan PV modulnya nih. Berarti nilai KWAC-nya atau MWAC-nya itu sekitar 100. Kalau kita asumsikan pembandingannya adalah 1,25. Terus semisal contoh lain adalah semisal ini 100 MWP berarti nilai AC-nya adalah 80 MWAC. Kayak gitu. Kurang lebih paham ya teman-teman ya?